musim tahun giling. Siang malam musim tahun gilir ganti melenyap. Siang malam musim tahun gilir ganti melenyap. Bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Macam itulah Bang. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penolonganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ayat 3.
Cek, cek satu. Shalom, selamat sore buat kita semua yang hadir di gereja pada sore hari ini. Demikian juga kepada jemaat KPS Harapan Indah yang mengikuti online juga dari rumah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hari ini kita menggunakan kata ibadah khusus, yaitu kebaktian akhir tahun dengan topik rancangan damai sejahtera. Hari ini kita akan menggunakan kantong 3 kali supaya kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Amin.
tiadalah terasa sampai jua kita di penghujung tahun ini. Ratusan hari telah kita lewati, bahkan ribuan jam telah kita lalui. Ada banyak suka duka yang kita alami. Kini saatnya kita akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab hanya kasih dan setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah akhir tahun malam ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita angkat pujian dari lagu rohani Kini Saatnya.
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kepadamu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di sorga. Bagimulah puji-pujian di tengah-tengah umat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu-lah datang semua yang hidup. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Besar dan agunglah Allahku, aku memuji namamu. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar kawanku. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar kawanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Bapa pemilik segala waktu dan zaman. Engkau jugalah sumber dan pemilik kehidupan kami. Kini kami bersujud di akhir tahun 2021 ini untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Ibadah akhir tahun ini kami rayakan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, sertai dan berkatilah ibadah kami ini, sehingga kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu di saat menutup akhir tahun ini. Hadirlah bersama kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Sungguh besar Kau Allah. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bintang gemerlap dan bunyi gururium ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneduh, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
dalam hitungan jam, kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Tentulah kita memiliki catatan masing-masing tentang perjalanan hidup di tahun 2021 ini. Di penghujung ini, apa yang hendak kita katakan dengan semuanya itu? Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Kita telah mengalami kehidupan di tahun 2021 ini. Ada duka, ada suka, ada tawa, ada tangisan. Ada putus asa, namun ada juga harapan. Semua itu tidak ada yang rahasia. Di mana-mana, setiap saat, hempasan pandemi COVID merupakan krisan semua orang. Oh, betapa dahsyatnya badai COVID yang menghempaskan kehidupan ini. Namun, satu hal yang ku yakini, semua itu dapat kulalui dengan keyakinan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Catatan di akhir tahun. Berkali-kali sudah dicoba, namun kita coba untuk bangkit. Semuanya sudah cukup. Ku coba untuk terus melangkah. Lutut seakan tiada berdaya. Penglihatanku redup. Bumi seakan berputar hendak menghempaskan tubuhku. Sakit yang mendera dalam tubuhku. Pekerjaan yang direnggut pandemi COVID. Usahaku yang terhempas. Semua terasa gelap. Tiada harapan. Langit begitu gelap dan suram. Terasa ombak dan badai menerjang tubuhku. Hidupku terombang-ambing ke sana kemari. Nyaris tenggelam di telan kengerian hidup. Lalu, aku pun termenung sejenak. Mungkinkah semua ini bisa kulalui? Dapatkah semua ini kuhadapi? Aku lelah. Aku ingin berhenti. Aku melangkah lagi. Dan mencoba lagi. Konyong-konyong. Dia menatapku. Dia berbisik lembut. Aku bersamamu. Aku menyertaimu. Apakah aku bisa ya Tuhanku? Kamu pasti bisa. Aku selalu bersamamu. Lalu dia berbisik lembut di telingaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, Yesus. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir untukku. Terima kasih, Yesusku.
untukku. Kau tak pernah tinggalkan aku. Kita bernyanyi. Age gilumbang haba-haba. Age mardalan baina bola. Posto uhurkin. Alani Tuhan kin rapakon hau. Menubuku ban mardalan. Kita angkat pujian dari lagu rohani Malumur. Onang doau. Tuhan, hamdo bangga zamanku, apa urusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku, baik berupa hambar holong niate, angau mandole, itu Tuhan doa. Sonang doa, sonang dourhi, mandalani goluku. Hai Tuhan ki, mandalan rapona, manabulan hati. Yesi patah, rumarun toloni, sopong mandurabang. Monang doa, atuk duguguki, ibere Tuhan. Age gilumbang. Ilumbang haba-haba, Age padalan baina bola, surhi. Ase tadi konon luang, ay padalan aki. Ay Tuhanku, lama rupiah, palu akona. Sonang doang, sonang dohri, mandalani goluku. Ai Tuhan ki, mandalan rapona, manogunang hati. Yesi patah, rumarun toloni, sopang mandurabang. Monang doa, ay duguguki, ibere Tuhan. Monang doa, ay duguguki, ibere Tuhan. Kita mendengarkan berita jemaat
tahun 2021. Salam Bapak Inang, apa Salam. nama Poso. Puji Tuhan, ya pertama-tama berita huria bahwa sampai saat ini huria kita pun adanya COVID, tidak ada yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Itu yang pertama, berita sukacita buat kita. Yang tercatat jumlah kakak kita ada 47 kakak. Jumlah tangga etek 5 kakak. Jumlah jemaat 194. Pemuda 45 orang. Sekolah minggu 51 orang. Jumlah yang tambah lahir ada 2 orang. Yang tardidi di GKPS Harapan Indah ada 3 anak. Yang tardidi dengan surat pengantar kemarin 1 orang keluarga Bapak Doni, dan kemudian kemarin juga ada tambah 1 surat pengantar untuk keluarga Bapak Jai Sartoni Purba Inang Boru Pasaribu yang akan tardidi di Pematang Simalungun. Kemudian jumlah anak-anak kita yang angkat sidi ada 7 orang. Kemudian jumlah pelayan di gereja GKP Harapan Indah berikut dengan penabalan yang terakhir, yaitu 8 orang Sintua, 5 orang Samas, maka jumlah majelis adalah sebagai berikut. Sintua 14 orang, Samas 5 orang, ketua-ketua seksi 3 orang, calon Sintua, maaf, memang bukan termasuk majelis, tapi bagian dari kita yang sermon setiap hari Rabu. Calon Sintua 3 orang, calon Samas 3 orang, jumlah yang wajib hadir untuk sermon ada 30 orang. Dari jumlah 30 orang itu sebanyak 39 kali sermon di GKP Harapan Indah, rata-rata kehadiran majelis 70%. Kemudian untuk musim atau pandemi COVID yang kemarin, jumlah jemaat kita yang terkena COVID yang melaporkan ke GKP Harapan Indah 11 orang. Kemudian GKP Harapan Indah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyelenggarakan vaksin bersama dengan jumlah yang divaksin 37 orang. Demikian berita huria menyangkut dari anggota Jemaat GKP Harapan Indah. Dan berikut kami kembalikan kepada list atau kepada PHMJ untuk melaporkan kondisi keuangan.
Ya, biar. Jadi pasal berita keuangan boleh dilaporkan ke melalui kertas laporan keuangan sini. Nah, posisi ini keuangan itu biasa, jangan. Nah, posisi ini duit hasil penjualan Alamanda. Di kami PMJ Holy sampai laporan tertulis bacakan. Masuk kita usai Sonari das mahita bani persembahan pujian na perlu be kumbani sahalak inang supaya Holy PHMJ pakon keluarga. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Arti kehadirat-Mu Tuhan.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang telah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita masuk kepada doa syafaat. Kita atau tidak merulang-ulang hidup apapun kolong mengiring tong keberam berekam benan patah berekam benam ikan orang bagal ya gas mahal ujung di tahun 2000 sang terbelah kolong itu pas waktu itu gue baru kolong jalan tapi itu merkubuhan angin gue habis berpikir sang tadi tapi kalian hidup apapun kolong itu bapak nomor
Kui hadir bani ibadah sudah senang. Sang terbatas ruang dan waktu. Kesehatan tunai. Perekonomian nan, pekerjaan nan. Temu pada sekolah. Ibu kami mereka. Ani guru nami siapa? Lomba negeri. Ulang melembang, ulang dokter. Jalan sebagai mahasiswa. Aduh, mana nih bisa. Naik orang tsunami Afganistan. Untuk semacam kamu. Bagas itu tahun bapak. Iya, kanan. Apun hagen kolongmu bapak. Majelis nami. Itu betul. Keputusan dia kalau mak kubas. Kalau marmudu-mudu nami. Kui Afganistan mardalan. Program-program kerjaan kuliahmu. Ulang melembang. Penuhkan pemikiran. Malas nyuhur macam mana langsung. Panitia pembangunan. Itu kamdo suasana. Tapi paggalan do kapor sayo nani. Kanupan info itu das surat-surat itu. Ang kubas kan penuh marpanatap sampai kolong semua itu kan asidas matong kan pas dia kita berharapan lampin mar sangat dia matong kurang pahat pandenan do mambere kanan undos matong kanan itu marti hite koran yana mutual Kristus si balua dan amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta,
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 bait 1, 3, dan 5. Siang malam musim tahun gilir ganti malamnya, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri ia tinggal beserta, yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang mana. Bapa sumber pengasihan, Bapa dalam terang dan gelap, Bapa dalam kematian pun dikubur yang senyap, setiamu tak berubah, kasihmu tetap teguh, Bapa kepadamu jua serahkan diri. Pasunang kita, matong gemah kita. Kuasa-Mu ya Tuhan yang mengatasi pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh memahami dan boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami mampu untuk melaksanakan, meyakini, mempercayai, mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersatu dalam doa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat malam tahun baru Mahubata Depan. Begitu juga untuk seluruh jemaat kami, selain yang ada di gereja, lantai 1 dan juga lantai 2, dan seluruh jemaat yang hadir melalui Zoom maupun juga live streaming. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Inang, jemaat yang terkasih, Tunehama, Soma Nama Poso, firman Tuhan dalam malam tahun baru ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayat 10 sampai ayat 14. Boleh kita membacanya secara bergantian. Saya minta kita membaca secara responsoria, Yeremia 29, ayat 10 sampai ayat 14.
Saya akan memulai dari ayat 10, Inang Bapak Nama Poso membaca ayat 11, Sonaima seterusnya. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 14, mari kita baca secara responsifnya. Ai sonondo hatani Jahoba, anggo doma gok si 70 tahun ai, na 20 tahun bani Babel, parayakon kudo hanima, anjaha pasauton kudo bagah-bagahku na bani ma ai, anjaha buanon kudo hanima mulak bani ianan on. Jadi padilo-dilo onima ma'ahu, roh mahanima hubaku, martonggo, gabe itangi honon kudo hanima. Jadi jupa hanima doau nini Jahoba. Paswangon kudo hanima, anjaha patupuon kudo hanima, humbani haganup bangsa-bangsa. Apa humbani ganup ianan pambuangan kubanima. Nini Jahoba. Anjaha buanon kudo hanima mulak kubani ianan habik katan nima kuhabuangan. Demikianlah dalam bahasa Simalungun. Mari kita membaca juga dalam bahasa Indonesia. Saya kembali baca ayat genap, Bapak Inang, teman-teman pemuda baca ayat ganjil. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Inang, jemaat terkasih dan juga rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Seorang teolog bernama William Berkeley berkata, ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama yaitu perkataan yang sudah keluar dari pamangan kita, perkataan yang sudah pernah kita ucapkan. Lalu yang kedua, panah. Kalau panah itu sudah dilepaskan, ditembakkan, panah itu tidak kembali lagi kepada kita. Dan yang ketiga, yaitu waktu. Waktu yang telah berjalan, telah kita lewati, tidak mungkin untuk diulang kembali. Oleh karena itu, Bapak Inang, pada malam tahun baru ini, kita diajak untuk berefleksi. Kita diajak untuk merenungkan secara pribadi, sudah sebagaimana kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sudah bagaimana kita menggunakan waktu seefektif mungkin, bijak dalam menggunakan waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Inang Taganupan, Widah Bani Kehadiran Tasadarian Tene. Semuanya dalam jiwa-jiwa muda ya, yang hadir hari ini ya. Amin ya. Pada muda-muda poso gitu ya. Yang mungkin ada yang mulai poso ya, ada yang memang kembali awet muda, Tuhanlah.
Lagi nih mau tahun baru, bikin baju baru juga kan? Puji Tuhan. Ini ada hijau nih tanah yang paling senior, yang umurnya paling senior. Belum ada ya. Nah, cuma muda kan, mengaku muda ya. Jadi mungkin Inang Buntunip mungkin ya. Inang Buntunip tadi ya. Iya. 3 tahun umurnya Inang. Belum belum ada. Oh, karena nggak kelihatan. Di mana Inang? Cenges-cenges tuh Ham. Masih hilang teridah. Bohin. Iya, iya. Gak apa-apa Inang aja. Fokus di depan. Ya, di depan aja Inang kosongnya. Ya, saya teridah. Inang ini baru turnip ya. Semangat ya, semangat Inang. Baru turnip ya. Iya, kalau bisa dicari ya tempatnya bisa kita kelihatan ya. Inang baru turnip berapa tahun umurnya Inang? Oh iya, makanya udah hampir 58. Berarti masih poso ya. Masih poso itu. Masih muda. Barangkali ada yang lebih lagi ya. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak ini tanggungan berarti kita ini masih punya banyak waktu. Masih punya banyak kesempatan untuk menjadi berkat. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying, ya, 5 penyesalan yang terbesar bagi orang-orang yang sedang sekarat. Ngeri judulnya ya, 5 penyesalan. Jadi dikumpulkanlah survei. Dikumpulkanlah survei kepada orang-orang yang lagi sakit. Pasien-pasien di rumah sakit. Diwawancara, dikasih angket sama mereka. Yang waktu itu dikatakan adalah yang sakit parah, ada yang sudah sakit tahunan, ada yang sudah sekarat. Ditanyalah kepada mereka, kira-kira apalah permintaan mereka? Apalah yang mereka harapkan? Kebanyakan dari mereka adalah mereka meminta dikasih waktu lagi lebih. Hal yang paling mereka sesalkan, tanya lagi, apa yang mereka sesalkan? Mereka menyesal sewaktu ada kesempatan, mereka tidak pakai. Penelitian ini dilakukan juga di Brazil. Ditanyalah kepada ribuan responden, pasien, dan pertanyaannya adalah, apakah yang paling kamu sesali dalam hidupmu? Apakah hal atau kejadian yang paling kamu sesali dalam hidupmu? Hasilnya, ada 72% yang menjawab yang membuat mereka menyesal adalah tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, dan mereka katakan seandainya ada mesin pemutar waktu, seandainya ada mesin yang bisa mengembalikan waktu kayak Doraemon, ya Doraemon ada mesin waktu ini kan bisa kembali. Nah dia pengen bisa kembali ke masa lalu supaya bisa memperbaiki masa lalu. Itulah hasil tadi survei. 5 hal yang paling paling tinggi adalah waktu yang tidak digunakan dengan baik. Nah, Bapak Inang Tanggunpan, oleh karena itu diingatkan kepada umat Israel waktu itu, supaya mereka boleh juga mengingat dan mengenang waktu yang dipakai, waktu yang diberikan Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh memanfaatkan panorang, memanfaatkan time, ya, memanfaatkan waktu yang ada, supaya mereka bisa menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam kitab kita Yeremia 29 ini, ada janji penuh rahmat, ada janji penuh anugerah. Dikatakan sana bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kitab Yeremia ini adalah kitab penghiburan, ya kitab penguatan, di mana kitab ini memberitakan tentang damai, tentang kesejahteraan, tentang shalom, ya, tentang peace, ya, salam damai, salam damai. Artinya di sini Yeremia mengingatkan kepada umat Israel, mereka waktu itu dalam pembuangan, mereka waktu itu dalam penjajahan, dan mereka sangat menderita. Nah, tetapi ketika mereka dibuang ke Babel, mereka diingatkan oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan punya rancangan yang baik untuk hidup mereka.
Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Memang betul, mereka dihukum ke sana. Mereka itu dibuang karena sebuah hukuman. Karena mereka sudah menduakan Tuhan. Karena mereka sudah mengorbankan hewan kurban bukan kepada Tuhan, tapi mempersembahkan korban kepada dewa Baal, kepada dewa-dewa Baal di bait Tuhan. Mereka sudah menduakan Tuhan. Oleh karena kejahatan mereka lah mereka dibuang, dihukum, dijajah di Babel karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi ada tujuan Tuhan, ada skenario dari Tuhan, ada gambaran pengharapan dari Tuhan supaya mereka itu berbalik kepada Tuhan. Tujuannya supaya mereka bertobat, tujuannya supaya mereka berubah, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Inilah tujuan dari firman Tuhan pada hari ini, memberikan semangat, memberikan topangan kepada umat Tuhan. Mereka didorong untuk bisa menghadapi susahnya kehidupan. Mereka didorong untuk bisa melihat atau memandang pergumulan atau permasalahan dengan lebih jernih. Ya, mereka diajak untuk melihat problem kehidupan dengan positif supaya mereka bisa mendapatkan damai sejahtera. Bapak Inang dan jemaat yang sekasih, pada Yeremia ini firman Tuhan mengatakan kepada umat itu, anggo domagok si 70 tahun ai. Bisa ditampilkan di layar pasalnya ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat 10. Ya, saya bisa minta tolong Bapak dan Ibu teman Manik kita bacakan ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Ay sonondo hatani Jehovah anggudo magok si 70 tahun ay ado puha tahun bani Babel waraekon kudo hanima pasoton kudo bagah-bagahku na banim ay anjaha bonon kudo hanima mulak. Terima kasih banyak Bapak Ida Manik, Ketua Panitia Natal PKI. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Firman Tuhan Yeremia kepada orang-orang di Babel, yang dijajah tadi di Babel. Firman Tuhan ini bertujuan supaya orang-orang yang dibuang tadi, orang-orang yang tadi menderita dihukum itu, punya kekuatan. Supaya mereka itu punya pegangan hidup. Supaya mereka sabar dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya mereka hidupnya itu berdasarkan firman Tuhan yang benar. Berdasarkan Alkitab. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Kenapa demikian? Kalau kita baca di Yeremia ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, di situ nanti kita bisa juga baca di Yeremia 28 ayat 8 sampai 11. Ternyata waktu itu ada nabi-nabi palsu. Ada ajaran-ajaran sesat dan salah satu nabinya itu yang bernama Nabi Hananya. Nabi Hananya ini punya ajaran yang berbeda. Ajaran yang berbeda. Ketika mereka dibuang ke Babel, Nabi Hananya mengatakan mereka hanya dibuang ke sana selama berapa tahun? Ada yang tahu? Ya. Ada anak muda, berapa itu Inang? Yang di samping Inang bertunik juga sama Rizka. Ya, berapa yang sampingnya? Itu Bali. Oh, dari Bali ya. Ya. Ada di sana waktu itu yang mengajarkan hal yang berbeda dari firman Tuhan. Namanya Nabi Hananya. Nabi Hananya mengatakan kepada orang Israel yang dibuang itu bahwa mereka dibuang di sana hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun.
hanya 2 tahun kok kalian dibuang. Jadi jangan ada persiapan apapun. Pokoknya kalian akan kembali ke tempat kalian 2 tahun aja. Begitulah ajaran dari Nabi Hanani. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Kalau kata Tuhan kepada mereka, berapa tahun mereka dihukum? 70 tahun. Jauh nggak bedanya Bapak Ibu? Jauh ya. Kalau tadi kata si Hananya, kita 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun. Tetapi kalau kata Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, 70 tahun baru kalian nanti akan bebaskan. Baru kalian akan diselamatkan. Ada perbedaan waktu yang sangat jauh. Firman Allah mengatakan kepada mereka, jangan sampai kalian terbuai oleh ajaran yang tidak benar. Oleh kata-kata yang memperdaya kamu. Allah memberikan mereka pegangan dasar kepada mereka. Allah berjanji kepada mereka, memang tidak sebentar kamu bergumul. Memang langtokin waktunya kamu punya masalah 70 tahun. Tetapi setelah itu nanti kalian akan dibebaskan. Bapak Inang Tagenupan, ada seorang teman kami yang sakit. Dia sakit karena awalnya bocilnya itu dia jatuh di kamar mandi. Dia jatuh di kamar mandi lalu pagi-pagi ya, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, dokternya mengatakan, oh ini hanya retak biasa. Datang aja ke sini sekali seminggu. Ya, pasti sebulan nggak nyampe sebulan udah bisa jalan kembali. Emang ini dokter perlu. Jadi teman kami ini ya tenang hatinya ya, dia pergi ke rumah sakit, dokter dioles-oles katanya dia bisa sembuh sebulan. Sampailah sebulan sampai sebulan belum juga bisa sembuh. Sang Boy Magdalan malah kakinya bengkak. Ya, tidak bisa bergerak, hanya bisa di kamar. Maaf kata ke kamar mandi pun harus ditobu-tobu. Lalu Bapak Inang, suatu saat dokter yang selama ini merawatnya itu cuti. Dokternya cuti, setelah itu dia harus menghubungi atau berkonsultasi kepada dokter yang lain. Dokter yang kedua ini memeriksanya, diperiksa lagi, ronsen kembali. Biasa dosen ini, kita ke tempat dokter yang baru pasti kembali pemeriksaannya diulang lagi, ronsen lagi, dicek lagi. Dan kemudian kata dokternya itu, ini kaki kamu ini harus dioperasi. Ini enggak retak biasa. Ini harus dioperasi karena dia diletak di engselnya. Nah, kita Bapak Hagenupan, begitulah gambarannya tadi ya. Kalau yang pertama tadi Nabi Hananya mengatakan 2 tahun aja kok kalian dihukum, habis itu bebas. Tapi kalau kata si Yeremia, ya ini 70 tahun. Kata Tuhan 70 tahun kalian dihukum. Makanya harus kalian bijak-bijak menggunakan waktu itu. Tadi teman kami itu, dokter yang pertama mengatakan, 1 bulan udah bisa jalan Bu. Cukup oles-oles aja, udah bisa jalan. Tapi apa kata dokter kedua? Ini nggak boleh didiamkan. Ini harus dioperasi. Karena ini letaknya di engsel. Kalau hanya dioles-oles nggak sembuh, bengkak. Sampai sekarang belum bisa jalan itu teman-teman. Nah, Bapak Inang, inilah yang dilihat tadi. Firman Tuhan itu mengatakan, walaupun pergumulan kita berat, 70 tahun katanya itu harus dijalani. Tapi setelah itu, mereka akan mendapatkan keselamatan. Akan datang Tuhan yang membebaskan mereka. Akan datang Tuhan yang menyatukan yang cerai. Akan datang Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa itu. Artinya Tuhan akan datang untuk membebaskan umatnya. Tuhan akan datang membebaskan kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya, kepada pemusik nanti minta tolong ya, lagunya Waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Perlu juga diaba-abakan supaya mereka bisa prepare. Nah, artinya Bapak Inang, Tuhan berjanji akan membawa keselamatan kepada mereka, akan ada ujung dari pergumulan hidup, akan ada akhir dari masa penderitaan, akan ada akhir dari malapetaka.
walaupun mereka waktu itu tercerai-berai, walaupun mereka itu dalam penindasan, tapi kemudian Tuhan akan mengembalikan mereka, menyatukan mereka kembali. Itulah janji Tuhan. Bapak Inang Tagenupan jemaat kasih, janji Tuhan itu ditepati. Ya, enggak, Tuhan itu melanggar janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang sudah menjadi firman Allah, itu pasti diaminkan, pasti ya dan amin. Bahkan dikatakan satu iota pun, satu iota, satu titik pun tidak akan berkurang dari firman Tuhan, tidak akan jatuh terbuang sia-sia. Itulah firman Tuhan, arti kehadiran firman Tuhan dalam hidup kita. Hal ini membuat firman Tuhan itu menjadi suatu penghiburan, topangan bagi kita, bahwa Tuhan akan memberikan janji yang penuh dengan rahmat. Tuhan membebaskan mereka. Katanya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu apa rancangan-rancangannya mengenai aku dan kamu. ICP kita Bapak Inang, kita akan memasuki tahun yang baru. Kita akan memasuki 2022 yang tidak tahu kita bagaimana wujudnya nanti. Tetapi kata Tuhan, aku tahu apa yang ada kurancang mengenai kamu, mengenai Inang, Bapak, mengenai nama Poso. Tuhan sudah tahu rancangan yang terbaik mengenai kita, mengenai aku dan kamu. Semua rancangan Tuhan itu bekerja setiap hari dan memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap rancangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Mungkin tidak terjadi sesuai dengan doa kita. Mungkin tidak terjadi pada waktu yang kita harapkan. Misalnya apa? Kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan suatu rezeki pada bulan 10 yang lalu. Doma itonggohon kita dari bulan 6, ya Tuhan bulan 10 ini dapatlah berkat sekian. Dari bulan 7 kita doakan lagi. Dari bulan 8, bulan 9, das bulan 10. Belum ketemu juga yang kita doakan itu. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Amin. Kita berdoa supaya terjadi bulan 10. Tapi bulan 10 belum terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa. Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Mungkin tidak sesuai dengan waktu yang kita sudah planning. Tetapi Tuhan punya rancangan. Pada waktunya, nyanya itu N besar, pada waktunya Tuhan, maka doa itu akan terjawab. Maka permintaan-permintaan, harapan-harapan itu akan terjawab sesuai dengan rancangan. Mungkin gak sesuai juga dengan yang kita doakan. Karena yang kita doakan belum tentu rancangan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai, rancangan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Menarik sekali kalau kita perhatikan lagi firman Allah yang ditulis pada ayat 12 sampai ayat 14. Ya, ini luar biasa ya, sampai ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah pegangan kita Bapak Inang, memasuki tahun 2022. Meskipun bangsa Israel tadi tidak berada di Yerusalem, meskipun mereka itu tidak di tempat ibadah mereka, walaupun mereka dalam pembuangannya mereka di Babel, tapi kalau mereka berdoa di sana, kalau mereka itu menginduh bani Tuhan di sana, Tuhan tetap akan mendengarkan doa mereka. Ubani Bapak Inang, naman dihuti ibadah, mungkin tidak di gereja, mungkin karena lansia tidak bisa ke gereja, mungkin hanya bendahara mungkin di Sulawesi melalui Zoom, ya karena nggak bisa datang ke sini karena tugas dinas. Atau mungkin ada anak sekolah minggu yang mau ke gereja tapi langboi halani larangan. Tetapi dimanapun Bapak Inang berada, kalau kita tekun dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kata Tuhan apa? Aku akan mendengarkan kamu, dimanapun kamu berada. Nah, oleh karena itu Bapak Inang Tagenupan, Tuhan menjawab doa-doa orang yang mau meminta kepadanya.
berseru-seru kepada Tuhan, memanggil-manggil nama Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bahwa masa depan mereka, harapan mereka itu sangat-sangat indah disediakan Tuhan. Bapak Inang kita genupan, Onma nagabe berita malas niuh bata dalam rangka malam tahun baru ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan shalom. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Tuhan menyediakan masa depan dan harapan. Jadi luar biasa tadi di awal dikatakan kita ini semua masih muda ya. Kita orang-orang yang masih punya masa depan, orang-orang muda, juga orang masih 58 itu masih muda Inang. Ya. 58 itu masih muda. Inang tahu nggak Presiden Amerika? Biden ya, Biden. Joe Biden. Umurnya berapa Inang? Ya, umurnya berapa tahun ketika dia diangkat jadi presiden? 70. Masih luar biasa. Artinya kalau 58 itu masih muda. Ya. Kita disediakan masa depan yang indah. Kita disediakan pengharapan yang indah. Bahwa tahun depan itu adalah tahun damai sejahtera. Ya. Tahun depan itu adalah tahun pemulihan. Tahun depan adalah tahun penyembuhan. Tahun depan adalah tahun pemulihan ekonomi. Tahun depan ini adalah tahun untuk kemajuan, kejayaan bangsa Indonesia. Terlebih lagi GKP Harapan Indah, tahun depan adalah tahun penuh dengan rahmat. Tahun depan adalah tahun penuh dengan pengharapan. Tahun depan adalah bagi GKP Harapan Indah, ini tahun yang betul-betul indah. Jadi ini luar biasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya, dan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dapat dua hon, Tuhan tidak pernah sembunyi ketika kita mencarinya. Lang enggak matponop Tuhan anggo kita manurihinu. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, ketika kamu mencari aku, kamu akan ketemu dengan aku. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan menemui. Inilah firman Tuhan. Ya, bahkan dikatakan di Ibrani 11 ayat 6, orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Allah pasti akan mendapatkannya dan akan mendapatkannya sebagai pemberi upah yang murah hati bagi mereka. Berarti doa itu punya kuasa. Nanti malam Bapak Inang kita mau masuki teng jam 12 ya. Jam 12 kita pasti berdoa. Ini kita dibiasakan. Ipasoma do bata asimat tonggo kita bani teng jam 12 malam. Masuk ke tahun yang baru. Bahkan kita juga dibiasakan adong tonggo keluarga. Dan juga mazhab keluarga ya. Mulai dari anak paling kecil. Kalau di keluarga Pelangir si Andre lah ini. Keluarga Pelangir si Andre lah ini. Ya, mazhab kita masuk di persahapan. Si Andre sudah, oh iya paling kecil duluan. Kan? Begitu biasanya. Kecil duluan. Nah, Alan juga ya. Ibu ini, saya sudah manik ya. Ya, dia paling kecil ya. Paling kecil juga nanti. Pasti yang ngomong duluan yang paling kecil nanti kan. Nah, mulai dari siap-siapkan apa kata-katanya nanti kan. Nah, nanti kalau yang paling kecil baru abangnya. Setelah abangnya baru mungkin mama, papa, baru mungkin ada opung. Nah, dibiasakan ada doa bersama memasuki tahun yang baru. Kenapa demikian? Karena doa itu punya kuasa. Orang yang berseru-seru kepadaku, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi. Apa yang kita minta, Pak Inang, untuk tahun depan, apa yang kita mohonkan untuk tahun 2022, sampaikan kepada Tuhan. Terbuka pada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Tuhan itu punya pengharapan masa depan yang terbaik untuk kita. Itulah yang diingatkan kepada kita. Dan berikutnya Bapak Inang Tagenupan, tadi kita dengarkan refleksi, refleksi tahun Ijai, kita sudah melewati 365 hari tahun 2021. Kita sudah melewati 86.400 detik
Itu detiknya itu 1 tahun itu 86.400 detik sudah kita lewati dengan penuh suka duka. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada malam ini boleh kita melewati masa-masa tahun ini yang penuh dengan suka duka. Bahkan ketika kita menghadapi pandemi corona, wabah ataupun masa-masa lonjakan penyakit corona ini tahun 2021, terutama bulan 7 yang lalu. Nah, kita bisa lewati itu semuanya. Artinya itu betul, Tuhan sudah merawat kita. Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah menyertai kita. Dan dia juga, Tuhan yang sama juga, mau menghantarkan kita meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Tuhan yang sama juga yang mau memelihara hidup kita di tahun yang akan datang. Bapak yang kita genupan tema khotbah pada hari ini yaitu rancangan damai sejahtera. Sura-sura Hadearon. Bagi Tuhan pasti rancangan yang terbaik disediakan bagi kita. Lah enggak Tuhan merancangkan yang tidak baik bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kita. Semua rancangannya baik. Hanya saja kita mungkin harus melalui banyak jalan, banyak kerikil-kerikil. Mungkin banyak juga cobaan-cobaan yang kita alami. Mungkin ada banyak juga ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh iblis yang membuat kita tidak lagi melihat rancangan Tuhan. Mungkin juga kita digoda oleh roh jahat supaya kita tidak melihat kepada kebaikan Tuhan itu. Mungkin kita juga digoda oleh masalah perut. Mungkin kita digoda oleh masalah ekonomi. Sehingga kita tidak lagi percaya kepada rancangan Tuhan. Atau mungkin juga kita sudah diberikan berkat, tapi kita rakus. Kita mungkin jajat nahurang. Kita tidak bisa merasa cukup pada berkat Tuhan. Itu juga membuat kita gelap, tidak lagi melihat rancangan Tuhan. Oleh karena itu diingatkan kepada kita pada malam tahun baru ini. Tuhan merancangkan rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Inang, ada 3 hal yang menjadi hal yang perlu kita lakukan memasuki tahun yang baru ini, memasuki tahun yang penuh dengan berkat ini. Yang pertama yaitu mari kita banyak-banyak bertahan, menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang mungkin kita tidak suka, tidak nyaman. Ya, banyak hal di pandemi ini yang membuat kita nggak nyaman. Kita nggak bisa bernafas dengan lega karena pakai masker, kita nggak bisa berjumpa dengan teman-teman yang lain seperti biasa, dan kita sudah dilatih untuk banyak-banyak menahan diri, menahan ego, menahan semua hal-hal yang tidak nyaman supaya kita mampu melewatinya. Kita harus bisa bertahan, meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita juga lanjutkan lagi ibadah-ibadah kita, perayaan-perayaan kita. Masuk tahun yang baru, kita masuk tahun 2022. Semoga GKP Sarapan Indah, semoga kita di tengah-tengah orang jemaat kita GKP Sarapan Indah semakin lagi giat untuk beribadah. Baik ibadah patongguannya, ya kalau mungkin tahun lalu kita ibadah patongguannya sekali sebulan, ya. Mudah-mudahan tahun 2022 ya setiap minggu kita bisa ikut patongguan. Kalau biasanya kita malam minggu hanya sekali 2 bulan, jadi kalau di tahun yang baru kita semakin lagi giat beribadah. Bahkan dalam doa pribadi kita juga, dalam doa keluarga kita juga, semakin lagi kita dekat dengan Tuhan. Dan kita merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sungguh baik. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas karunia Tuhan kepada kita. Apapun yang Tuhan berikan, kita syukuri apa yang ada. Kita syukuri apa yang ada. Ini pandemi. Pandemi ini dulu Hangir ya. Dulu katanya ketika baru-baru ada corona, ada yang mengatakan bentar ya corona ini. Ya, palinglah 2 bulan, 3 bulan corona ini, gitu ya. Rupanya sampai 2 tahun nggak selesai-selesai. Iya enggak? Sama kayak Nabi Hananya. Sebenarnya kalian dibuang ke Babel. Rupanya apa kata Tuhan melalui Nabi Yeremia? Berapa puluh tahun? 70 tahun.
Jadi Bapak Inang, angko au lang berani au maka tahun corona tahun depan ini nggak ada lagi. Saya juga nggak tahu entah 70 tahun, entah 50 tahun, saya tidak bisa mengucapkan. Tapi yang pasti, kalau yang namanya corona ini dampaknya panjang. Ini dampaknya panjang sekali. Oleh karena itu kepada kita diingatkan untuk bijak. Diingatkan untuk bijak. Bijak dalam segala hal, baik dalam menjaga kesehatan, prokes, bijak dalam segala hal, pemulihan ekonomi, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Mungkin tahun depan sekolah minggu sudah mulai buka kembali, boleh hadir, tetap prokes. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita adaptasi baru ya, new normal itu, normal baru. Kenapa? Karena corona masih ada. Perlu kita tetap waspada. Lalu yang terakhir, yaitu dalam masa pandemi ini, kita diingatkan untuk tetap berbagi pada orang lain. Berbagi Bani Hasoman yang membutuhkan, berbagi pada situasi yang mepet, apa yang kita bisa bagikan, boleh kita bagikan. Oleh karena itu Bapak Inang, saya kembali mengambil satu teks ya dari Efesus 5, yang ini menjadi sibas tahun bagi kita memasuki tahun yang baru. Efesus 5 ayat 13 sampai 16. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Sekali lagi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Inang, pandemi sudah hampir 2 tahun. Tadi puji Tuhan kita semuanya aman. Bahkan tadi di dalam berita jemaat, tadi sekretaris kita, Bapak Ketua Hamonangan Purba, menyampaikan wakta, kalau istilahnya di sini berita kuliah. Kalau bahasa Belandanya itu berik. Ya. Kan ini kita kan dari Belanda dulu dijajah ya. Mereka mengatakan berik. Ya. Berita jemaat. Biasanya Bapak Inang kalau ada jemaat diberitakan itu ada yang meninggal. Tetapi GKP Kota Indah lolos semuanya. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya. Semua lolos, semua berhasil masuk kepada tahun yang baru. Amin ya, belum lagi ya. 8, 9, 10. Ya. Iya. Tentu kita harapkan, kita doakan semua lolos sampai tahun depan. Ya. Oleh karena itu jangan ada yang takut kalau kita dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti merawat, melihara hidup kita. Dan Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Seperti tadi lagunya Inang Syamas Bulus Menjuntak. Juntak ini mantap juga. Setiap saat dikatakan penyertaanmu sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangannya penuh damai, aman walaupun di tengah badai kehidupan. Tidak ada janji tahun depan itu nggak ada pergumulan Bapak Inang. Sekali lagi ya Bapak Inang ya, tidak ada janji tahun depan tidak ada pergumulan. Pasti, namanya pergumulan itu selalu ada. Yang namanya itu masalah pasti ada. Tetapi kalau kita memasuki tahun baru itu, serahkan sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Walaupun ada badai, kita akan merasa aman. Kita akan dilindungi. Itulah arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Rasakanlah itu. Rasakanlah bagaimana Tuhan melindungi kita. Inang Boljunta ini sempat kena COVID ya. Sempat Inang ini loh. Takut kali Inang ini. Waktu itu. Ya. Tapi ditelepon lagi sekretaris. Saking takutnya. Dibawa ke periksa. Nah, ke dokter begini, diperiksa. Tapi ya nggak nyampe 2 minggu udah sehat kembali. Ya, itulah kesaksiannya Inang Boljuntak. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan itu penuh damai. Kita aman walau di tengah badai. PHMJ juga mengatakan semua baik. Semua baik. Tuhan sudah merancangkan apa yang terbaik buat kita.
Dari semula telah Kau ciptakan. Dari semula sudah Engkau rancangkan kehidupan yang baik bagi kami. Oleh karena itu Bapak Inang, jangan takut memasuki tahun baru. Tahun ini, walaupun ada badai, walaupun ada pergumulan, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan menenangkan badai itu. Kita akan berjalan dengan cepat, melewati setiap badai kehidupan. Menutup khotbah ini, saya mengajak teman-teman, Bapak Inang, kita genupan memuji Tuhan melalui lagu Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Kita percaya kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu semua untuk kebaikan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin pasonang hita matonggo mahita. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di malam tahun baru ini kami masih punya kesempatan yang baik. Kami masih punya waktu untuk beribadah di sini Tuhan, di gerejamu ini. Kami berdoa, kami mendengarkan firman-Mu. Dari rumah kami masing-masing, sebagian keluarga kami, sebagian jemaat kami mengikuti ibadah, mengikuti firman Tuhan dari rumah masing-masing. Biarlah kami semua Bapa boleh merasakan rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah kami mampu untuk tetap berpengharapan kepadamu, supaya kami mampu menghadapi kesulitan hidup kami, supaya kami mampu menghadapi kesusahan, dipikir honon dalam hidup kami, bisa kami hadapi dengan kekuatan daripadamu. Bapa di surga, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya, kami yakini, untuk mampu menolong dan menopang kami. Hanya kepadamu Tuhan kami bisa menerima hal-hal yang mungkin tidak bisa kami terima. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa menerima hal-hal yang mungkin tidak kami mengerti. Oleh karena itu Bapa, hanya kepadamu kami memohon dan berserah, menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan kuryamu GKP Harapan Indah ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada kami. Biarlah Engkau selalu menopang kami memasuki tahun yang baru, tahun yang belum kami ketahui
bagaimanakah nanti Tuhan suka dukanya. Kami serahkan hidup kami kepadamu Bapa. Pegang tangan kami Bapa, untuk boleh kami berjalan dalam tahun yang baru. Biarlah kami juga boleh berpegangan pada firman-Mu, berjalan pada jalan terang firman Tuhan, mengikuti petunjuk dari Alkitab, supaya kami boleh menjalankan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, kami juga mendoakan seluruh jemaat Tuhan, orang tua kami yang lansia, keluarga kami, jemaat kami yang dalam kondisi kurang sehat. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Di tahun yang baru mereka bisa memperoleh kesembuhan. Di tahun yang baru mereka bisa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan yang menopang mereka, berikan mereka umur yang panjang. Juga kami mendoakan Bapak kami, Inang kami Tuhan di GKP Serapan Indah ini. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Engkau berikan Tuhan kekuatan, kesabaran, bahkan juga stamina, keterampilan, wawasan, apapun yang mereka butuhkan Bapak dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam usaha ataupun bisnis mereka. Tuhan hadirlah menolong mereka. Tuhan hadir Bapak memberikan berkat kepada mereka. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak jemaat Tuhan. Nyombah ni kuriamu Tuhan na ibagas persekolahan. Bilham Tuhan hapentaran bani sedia. Asih boy sedia Tuhan bani tahun naroon. Boy mereka Tuhan sekolah dengan penuh semangat. Kami sangat berharap Tuhan supaya corona ini semakin cepat pergi. Supaya corona ini boleh Tuhan diselesaikan. Supaya anak sekolah bisa kembali belajar di sekolah masing-masing. Supaya anak-anak kami juga Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka Bapa. Dan bagi anak-anak jemaat Tuhan, pemuda yang mencari pasangan hidup, yang mencari jodoh, bilangkah juga Tuhan yang memberikan jodoh bagi mereka pada waktu yang tepat Bapa. Kalau seandainya Tuhan punya waktu yang baik untuk bagi mereka di tahun depan mereka mendapatkan jodoh mereka, biarlah Tuhan yang memberikan kemudahan kepada mereka. Ya Bapa di surga, banyak doa-doa kami Bapa yang akan kami panjatkan pribadi lepas pribadi. Bapak Inang pemuda, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kita ambil waktu saat teduh, kita berdoa secara pribadi lepas pribadi. Silakan Bapak Inang, silakan pemuda memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, dengarkan doa-doa kami, permohonan pribadi, permohonan keluarga, permohonan kuriamu GKP Serapan Indah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami ini. Kuatkan topang kami Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu itu penuh damai. Bagi kuriamu Tuhan GKP Serapan Indah, kami masih mengontrak Tuhan di gedung ini. Kami sangat berharap Bapa di tahun yang akan datang, di tahun depan ini kami bisa Tuhan beribadah di tempat kami Tuhan, di tempat gedung gereja Harapan Indah yang permanen Bapa. Ini Bapa doa dan harapan kami, doa dan seluruh kuriamu Tuhan, berkati Tuhan setiap keluarga, berikan kesehatan kepada kami, berikan pekerjaan, berikan Tuhan rezeki, berikan damai, berikan Tuhan kesatuan hati, berikan Tuhan kedamaian dalam keluarga, berikan Tuhan berkat-berkat untuk seluruh kuriamu Tuhan di KP Serapan Indah ini Bapa. Ya Bapa, kami akan masuki tahun yang baru, kiranya Engkau Bapa yang selalu menyertai kami. Kami yakin, kami percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kata Tuhan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita nyanyikan sama-sama, Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah Sampai beserta bertemu. engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, sampai Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, Tuhan lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami sudah menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Tuhan menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Sekarang kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu,
Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu. Berilah kami hikmat dalam mengisi hari-hari kami di tahun yang baru tahun 2022. Menggunakan waktu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dan bisa mewujudkan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pergi sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan, teguh berpegang pada firman-Nya, dan hidup dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terpujilah Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kami serahkan kepada panitia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, nanti bendahara kita dapat terhubung via Zoom, nanti kita dengarkan kondisi keuangan kita. Dan sebelum sampai ke Bapak Ben-Hur, perlu kami sampaikan bahwa besok kita ibadah jam 10. Jadi sebelum pulang, juga kita akan menerima tata ibadah untuk rumah tangga. Jadi di situ saya perbanyak hanya 40. Kalau kita lihat list itu ada 21 kakak, ya maksimal mungkin 2 lembar per kakak supaya semua dapat. Dan yang tidak dapat, Bapak Inang yang di rumah tadi sudah saya share di grup WA GKPS Harapan Indah. Dan perlu juga kita sampaikan pada saat kami rapat PHMJ bahwa di tata ibadah tersebut ada urutan nomor 8 yaitu persembahan yang bisa kita sampaikan besok tanggal 1 atau via transfer, atau yang pulang kampung itu ada tata ibadah, boleh juga nanti setelah pulang dari kampung persembahan bisa diserahkan ke gereja. Baik Bapak Inang, sebelum kita dengarkan dulu bagaimana kondisi keuangan kita kepada Bapak Ben-Hur. Silakan IT bersama Ben-Hur. Salam, Horas, dan selamat malam. Terima kasih melalui Situa Kemuliaan Purba, Sekjen Tak perlu besali, izinkan Hanami mengucapkan salam Natal buat Tagadupan, Bapak Pendeta buat keluarga, kita PHMJ, Majelis, Pakon Hagadupan, Jemaat GKPS Harapan Indah, nah hadir secara offline maupun online.
izinkan kami untuk menyampaikan kondisi keuangan selama setahun 2021 yang ada di gereja kita ini, Gereja GKPS Harapan Indah yang kita cintai. Laporan keuangan GKPS Harapan Indah saat 31 Desember 2021. Lapor lobe, kondisi keuangan kas kuliah, yaitu saldo awal 2021, Bahatni 100. Maaf, alani kondisi wifi di lokasi nami kurang liar, tapi walaupun terputus, mohon tidak ditinggal dulu karena akan tersambung kembali. Jadi, Hanami teruskan pengeluaran tahun 2021 Bahatni di 310.629 sekian, saldo akhir 2021 Bahatni 8.316.000 sekian. Adapun rencana store resort pusat untuk bulan Desember 2021 untuk sementara Bahatni 10.048.000 sekian. Jadi total saldo kas per 26 Desember adalah 18.364.000 sekian. Kemudian penerimaan selama setahun kita bagi menjadi pertama jemaat, pembangunan, resort maupun pusat. Selama setahun jemaat menerima 173.871.000 sekian dengan rata-rata 14.480.000 sekian per bulan. Kita dapat lihat di angka terakhir menyebutkan bahwa sekitar 54,5%, arti ini cukup besar. Kemudian untuk penerimaan pembangunan Bahatni 68.668.000. Kemudian untuk penerimaan resort kita dapat 10.137.000 sekian. Untuk pusat, penerimaan pusat selama setahun berjumlah 66.074.000 sekian. Artinya secara total pendapatan untuk selama setahun berjumlah 318.752.000 sekian dengan rata-rata per bulan 26.562 sekian. Kemudian untuk penerimaan jemaat kita bagi bahwa akan ada persembahan bulanan Bahatni 8.642.000 sekian, kemudian galangan kebaktian minggu 37.530.000, kemudian galangan kebaktian sekolah minggu 7.833.000, galangan kebaktian partongguan 15.217.000, bakal ni uhur 35.300.000
324.000. Kemudian penerimaan jemaat untuk lain-lain Bahatni 68.647.000 sekian. Jadi total penerimaan untuk jemaat besar nih 173.194.000 sekian. Penerimaan pembangunan didapat dari galangan kebaktian minggu kotak yang setiap minggu kita kumpulkan. Bahatni 15.823.000. Kemudian yang terbesar penerimaan pembangunan berasal dari Bagalni Uhur sebesar 52.845.000 dengan total pendapatan untuk pembangunan Rp68.668.000 yang dapat kita lihat bahwa Bagalni Uhur menempati posisi tertinggi 77%. Kemudian untuk penerimaan resort didapat dari persembahan bulanan Bahatni 5.185.000 sekian. Kemudian galangan kebaktian minggu atau gigih ini kita dapat dari kolekte minggu ketiga setiap bulan dengan total 3.411.000. Kemudian untuk Bagalni Uhur untuk resort total setahun kita kami lanjutkan, penerimaan pusat dari persembahan bulanan Bahatni 27.742.000. Kemudian galangan kebaktian minggu Bahatni 22.076.000. Kemudian galangan kebaktian sekolah minggu Bahatni selama setahun 7.228.000. Galangan pertonggoan 4.503.000. Bagalni Uhur untuk pusat 1.177.000. HBN atau Horja Bagalna Pasing terkumpul 3.316.000. Kemudian hasil pesta seksi-seksi total nih 455.100 rupiah. Kemudian lain-lain total nih 6.577.000 sehingga total penerimaan untuk pusat selama setahun Bahatni 66.074.700 rupiah. Sehingga total penerimaan untuk setahun dapat kita lihat untuk persembahan bulanan Bahatni 34.571.000 rupiah. Galangan kebaktian minggu Bahatni 78.840.000 rupiah. Galangan kebaktian sekolah minggu 15.061.000 rupiah. Galangan kebaktian pertonggoan 19.720.000. Bagalni Uhur 89.946.000. Horja Bagalna Pasing 3.316.000. Hasil peta seksi 455.100 rupiah. Kemudian lain-lain
rupiah. Jadi total penerimaan selama setahun 318.075.000 sekian. Untuk pengeluaran dikategorikan adalah pengeluaran jemaat, resort, dan umum atau pusat. Untuk pengeluaran jemaat dapat kita lihat bahwa total belanja rutin sebulan per bulan Bahatni Rp38.816.000. Kemudian untuk pelayanan Rp20.706.500. Untuk konsumsi Bahatni Rp10.551.000. Keuangan yang ditransfer atau bukan ke kas seksi-seksi Bahatni Rp40.745.000 sekian rupiah. Kemudian untuk tupak putus Bahatni Rp500.000. Untuk biaya kegiatan Bahatni Rp24.433.500. Untuk biaya lain-lain Bahatni sebesar Rp24.861.000. Untuk pengeluaran yang dari kas kuliah yang dimasukkan ke kas pembangunan Bahatni Rp68.668.000. Jadi total pengeluaran dari jemaat Bahatni Rp228.281.000 sekian rupiah. Untuk pengeluaran atau setoran ke resort Bahatni Rp16.137.000 sekian. Untuk ke pusat atau umum Bahatni Rp66.074.000 sekian. Jadi total pengeluaran setahun Bahatni Rp310.493.000 sekian rupiah. Sonari Ben Hanamido laporan tentang persembahan bulanan. Bertotal persembahan bulanan selama setahun bolonon Bahatni di pemuda yang tercatat adalah 59 orang. Presentasi keluarga dari total kita baru dapat 64%. Kemudian presentasi persembahan bulanan dari keluarga majelis atau calon majelis Bahatni 95%. Jadi total ulangi Hanami, total penerimaan persembahan bulanan Bahatni Rp34.571.000. Untuk dana pensiun, yaitu program GKPS terkait dana pensiun atau fundraising ataupun DKP 4, GKPS Harapan Indah berpartisipasi dengan memberikan persembahan sebesar Rp10.850.000 dengan perincian 9.900.000 dari keluarga, dari Napaposo 950.000 rupiah. Untuk saldo keuangan seksi dan lainnya, untuk Bapak 6.084.000 rupiah, untuk Inang 1.066.000 rupiah,
rupiah, Napaposo 796.700 rupiah, untuk sekolah minggu 2.635.000 sekian, untuk pembangunan 44.459.000 rupiah, untuk sektor 6.274.800 rupiah, untuk BDS 11.050.000 rupiah, sehingga total keuangan seksi BDS sektor maupun pembangunan adalah 71.300.000 sekian. Adapun keuangan GKPS Harapan Indah per 26 Desember 2021, Bahatnik, dana hasil penjualan rumah Alamanda 889.261.000 rupiah, saldo 26 Desember adalah 18.964.805 rupiah, keuangan seksi sektor BDS maupun pembangunan 71.300.269 rupiah, sehingga total keuangan GKPS HI per 26 Desember 2021 Bahati 978.926.074 rupiah. Sonaima, laporan keuangan Boy i Serhanami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih badi bendara tetene. Sonaima posisi ini keuangan tasi butuh kita kan. Sadukol lang adungan. Jadi sonari ibe kita transparan. Jadi duit na ikelola kita sepanjang tahun 2020 sada 310 juta. Kan megereja begal itu. Jadi malah suhurta tambah semangat kita bayi melayani tahun baru ini. Biar, terima kasih. Domu hubani kebiasaan di Kuryata, AGP hita otik naroon, totu maningon haganupan do merdalan. Ulang adong na tadi. Na perlu besahali, adong do piga-piga tanda kasih, na iberehita hubani piga-piga pelayan di Kuryata. Janaon keputusan ni sidang majelis jemaat. Tentu maningon pada kita doon. Na perlobe tanda kasih iberehita ubani parmusik na mangidangi sadoka setahun pelaksanaan ibadah Kuryata. Jana do menghujai si holma idilohita si dia tene. Ase dumuhubani pelayanan tanda kasihon ma napatarida kong kape holong ta ubani si dia. Lang halani bahat nilai ni. Tapi sada malas niur andohar. Bani nasihol adong gedung gereja tahuli dumma ganupan sir-sir pelayan musik Kuryata. Jana dumuhujai idilohanami ma sidea hujon ilobe-lobeta agena siam na adong irumah mangida panorangon totu dilohita sidea hulobeon ase pada sita tanda kasita anggo nalegan holi kita terus sampai hagadupan salo setene. Jadi hubani parmusik Kuryata artinya na mengiringi sepanjang tahun 2020 sada ibadah ta idilohanami hulobeon na parlobe Alan Munte Kevin Damanik Andre Purba jana total ni sidia sebenarnya adong pitu tapi tolu halak mulak kuhuta sadanari icoba hita menghubungi langi jawab-jawab. Ay mapandri putar-putar. Jana si Holdi Uhurta anggo boy tetap masih dia boy berlanjut
mengidangi pelayanan musik di Kuriata tene. Jadi anggona langro bani panorangon ase Arab uhur nami sanggah ibadah moholi berehita dopsi dia roh di Kuriata tene. Jadi lang titip kita. Jadi Arab uhur nami hubani Cila, Alfredo, Eben, dan Pandri bisa datang ke gereja pada saat ibadah minggu. Dan Kuria ingin menyerahkan tanda kasih. Jadi kami mewakili PHMJ John, ibere kanami ma hubani sidia, grup mahita PHMJ, ase berehita hubani sidia. Baru napa 2 tahun hubani guru-guru sekolah minggu Ikuriata. Halani ibagas na melayani niombah ni Kuria si dia. Bani pelayanan sekolah minggu langa dong iberi hita homa transport ni si dia. Jana mungkin secara pembekalan pe si dia bahak do membeli buku. Asibui si dia mengajari nyombani Kuria ini. Jana malas hurni Kuria adong do tanda kasih hubani nasiam guru sekolah minggu. Artini ijai nadok dapotan SK humbani majelis Kuria on. Jadi artinya adong 3 guru sekolah minggu na baru do hubani aturan maningon marlajar lo bisa tahun. Jadi Ubani nasiampe ipada sekanabi do terima kasih AGP lape boy ibere Kuria tanda kasih ubani nasiampe nih. Tapi tetap semangat ibagas pelayanan. Hai mahubani ka El Serida Sipayung, ka Lydia Sipayung, Kak Rohma Boru Purba, Barun Kak Kiki Boru Saragi. Terima kasih mahubani sidia totu sihol humai berehita hubani nadop adong surat humbani majelis ni Kuriata ase ini lohanami maju hulobe. Na perlobe Kak Irene Togatorop baru napa 2 tahun Kak Mareni Simarmata baru napa tuluhon Bang Faldo, baru Kak Riris Damanik, Kak Ana Sinaga, dan Kak Marcela Haloho. Jadi hubani nasia masih maju. Jadi anggo langro bornginon totu ibere kita doholi pada saat ibadah. Hasil haganupan hita pada skon AGP lewat hanami PHMJ. Ase hubani nasiam salinari guru sekolah minggu na adongi Kuriat taon ase maju hulobe anggo langadong be on naman ya. Jadi ase maju nasiam hulobe biar Kuria pada skon terima kasih bani nasiam. AGP namin pelayanan do na iberi nasiam hubani nyombata ganupan di bagason na mewakili ganup Kuria pada skon terima kasih bani nasiam. Kita tonggo dasa andohar. Tambah gogoh nasiam, tambah semangat, tambah pasu-pasu. Bani namang idangin nyombah ni Kuria in jana semangat nasiam, tambah semangat. Anggo puri ini adong sihol ibahin Kuria do muhubani
peralatan boy do patugana siya bani majelis. Kebetulan aku mabimbing si dia. Agi pe lang aktif kan do. Tapi malah suhur bani guru-guru sekolah minggu na mengajarin yung bata. Jadi ase tunggu kita bani tahun na baru ando haradong gereja lambin biar mahoma pendidikan sekolah minggu tatene. Jadi terima kasih penari ibadah sekanaima hubani si dia asehita BHMJ mungkin Pak Pendeta boy pada sekolah. Baik kamu Pak Pendeta. Baru tentu ibu kita do sunahalo jani mengurus gereja. Anggo tahun sebelum ni Porhanger sekretaris Manculuk Puji kan anggo terlambat Porhanger terlambat sekretaris terlambat Magenuk. Aima naduk mardalan setahun sebelum tahunon. Tentu malah suhurta. Adong kuriat tahoma nara mangidangi tonga-tongan ni kuliah ini. Agi mulai jam sada kita ipamisi dia do. Coba bayar kita malas niur di kuliah. Mulai jam sada, mulai jam 11 lang rasi dia mengusir kita. Tetap kita bui beri minum kopi usai. Jadi malas doh urta bani pelayanan ni RT ni kuriata. Jana bani nasiol pe adong holi garejata. Tentu on sada pemikiran doh bata ganupan. Asibui lambin jenge soma pelayanan do muhubani ibadah ikuriata tene. Ang kui baikun na siya menyapu lantai sada lantai dua lantai dulu. Ang guau pe pinggak maponggol man. Ilang boy udah niya. Udah nggak bisa dijalani Porhanger lagi. Menyapu, menggeser kursi, agak lupa naik. Tapi terpuji Tuhan tak. Boy mardalan di bagas sepanjang tahun 2021. Jadi bani pandorangon idu lohanami do aima Bapak Situa Irwin Sinaga pakoninang tene alani si dia sir-sir mangidangi kita baik seksi sekolah minggu baik pemuda baik inang baik bapak langong gamarungu tungut. Jadi bani pandorangan di lohanami na siyang maju lobe. Mungkin wapeng tama pada sekon terima kasih. Baik kam, wapeng nami. Ya. Ya, jadi foto na siyam lo be. Ulang balik na siyam nak apar foto lo. Dong lo arsip. Halo. Aduh. Ya. Ya, terima kasih Doma IT jadi Doma arsipnya Doma i asupon bani IT pokon seksi pelayanan gereja. Ya, tina ke depan pe anggo pinta pe kita gereja baru. Ya, tong do perak mahanamin na siya mahumani sebagai RT. RTP tong lawan pelayanan. Pelayanan langsung berkhotbah seperti tadi. Ya, jadi RTP ini siya tong do pelayanan nai. Ada nih bui genuk jure gereja tahun. Ya, sepanjang pelayanan mulai hari Minggu. Dan yang Porhanger seksi. Ya, latihan sampai sona budari mahanami latihan sampai jam 11 murni. Jun kami latihan. Untuk tanggal 21 tanggal 2. Tong do tradisi dia pakai semuanya latihan.
Jadi hanami, terima kasih kepada Luwena Jam, Tuhan mama semua jam, Rena Jam, kesehatan, biar semua pasu-pasu, bani tahun 2022, konakin ambilan di bapak ditatai, ya, sehat Jam, nah ini omba dah surah-surah pe, di biar hanami on tanda kasih desaun, dan nilai non langbul menurut jasraun ya, tanda kasih desaun gitu loh. Tapi bagal do pandilunion, ya, bagal do pandilunion huwena Jam, ya, pangait no, jadi jalan Jam mau bagas malas nuhur, pas naik pas mas di jalan Jam mau bagas malas nuhur, atas nami mah bagas malas nuhur mau, Jam mau naik mah. Jam. Ya, Diar, nah terakhir Aima malah suruh nami PMJ kan itu. Tulang rumah nami memberi kan itu. Angguan nami menjalo nami memberi rumah kelempas. Jadi bani kesempatan on tentu idiluhan nami ketua sektor tema pakon ketua panitia Natal hubani pada skon malas ni nukuria hubani PHMJ. Hasil bani periode nalaro gadup kita ro siol jadi PMJ kan itu. Angku sadu kahon marah susah memilih PMJ. Tapi adong lupa nih. Jadi bani periode naro berlomba-lomba menghita ke PMJ. Hasil tambah di harga nupan pelayanan ini. Jadi idola nami ubani ketua sektor tapakon ketua panitia Natal tene. Maju mana Jam? Jadi haname mewakili Kuria. Maka tahu terima kasih Wena Siam, Bani Halo Jauh Nasiam, gagas nama ngurus Kuriaon, dan saya do hanami, yang sia-sia koordinasi mai, alani mau bahati idah kita terus, kalau mana marhorja, pon anggun ini bata, langong gay dari pun bata. Dan lang sia-sia. Jadi mungkin oma alani kesepakatan taron nang koordinasi membani besar kecil nih. Tapi halani malas nih hurni kuliah on bani nasiam batas nama kubaskon pelayanan di kuliah KPS Harapan Indah. Terima kasih Mak. Dar, terima kasih. Baru na terakhir sehali tene. Jana on jadi program sama bani tahun on aima peralatan pakon mediata. Jadi haganupan HP sadoka on dumma idala kosidia horjai bagas nadia. Jana hubalina siam peralatan Kuria pada skon terima kasih hubalina siam. Domu hubani program kerja 2021 lape ibadjet kon kita kegiatan seksi peralatan pakon media. Jana Arab dohoma tetap semangat nasiam, terima kasih kepada skuria hubani nasiam. Jana sehat-sehat haganupan tambah diar pelayanan tene. Baru tentu na paling borat onci boratamon pengadaan di gereja. Domu hubani rencana di kuriata dum memerdalan
sampai das bani na terjual alamanda. Terima kasih mau bani panitia pengadaan gedung gereja ta, abang Bapak Romanson Purba, Lai Manogi Silalahi, Lai Chan Nerson sama Chan Nerson Damani. Totu tonggot tahu bani sidea. Dumuhu bani surah-surata. Paling lambat bulan onomon adong ma gedung gereja tae. Ase tonggok kita, jana tonggok kita pengadaan gedung gereja. Asibui hobas konai. Ibagas nadiar dumuhu bani rencana ni kuriata. Jadi salinari siap na siap pengadaan gedung gereja. Angguhan namion siap menempati doa nami. Tapi terima kasih bani nasyam. Saya pergugui Tuhan, saya pasu-pasu Tuhan, iramoti Tuhan, ibagas korja nasyam. Aima niur nami na ipadas kanami, ipadas kuria, kubat tahaganupan. Ase tambah ma namin semangat ta melayani Tuhan, margarija, martonggo, mamuji, pakon pasangapun hebata. Jadi, akhir salinari ipadas kanami, kubat tahaganupan, selamat menyambut tahun baru, jangan ulang lupa sugut ibadah jam 10. Ulang 5 halak noropata. Kita BMJ, nggak bisa hilang adong B. Kalau di tahun baru kan itu. Jadi tetap roh alani orhanger marambilan. On sada malas duhur asibui haganupan ibagas sauhur sapan ria kita tene. Jadi terima kasih mas, selamat menyambut tahun baru. Sampai berjumpa kita patar bani tahun na bayu ipasu-pasu Tuhan kita. Terima kasih ma, ase hubani sifat tugas, maju hulubi, ase isalam kuria. Terima kasih.